أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memanjatkan puji syukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap khatib dalam khutbahnya. Selain itu, khatib juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan mengingatkan jamaah tentang wasiat ketakwaan. Oleh karenanya, pada momentum khutbah kali ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah dan menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Yakni dengan senantiasa lebih semangat lagi menjalankan segala perintah Allah dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Dengan upaya inilah kita akan mampu terus berada pada jalur yang telah ditentukan oleh agama, Shiratal Mustaqim. Ma'asyiral muslimin, memang kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus terus kita daki hingga medan menurun dan mendatar. Tak boleh membuat kita terlena, terbuai. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai tujuan. Dan ketakwaanlah rambu-rambu yang mampu memandu kita berada pada jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah perjalanan panjang, kita harus menyempatkan diri berhenti untuk istirahat sejenak, mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan. Begitu juga dalam kehidupan di dunia ini. Kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, menghitung sekaligus kontemplasi yang dalam bahasa Arab disebut muhasabah. Pentingnya muhasabah ini, Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertutur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, introspeksilah kalian sebelum kalian dihisab, dan hiasi diri kalian untuk menyikapi penyingkapan yang besar, yaitu hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Yang dalam makna akal sehat, mumpung kita masih ada kuasa, mumpung kita masih hidup, bantulah orang sebanyak mungkin sebelum kita tak punya kuasa. Mumpung kita punya sesuatu untuk disedekahkan sebelum tak punya daya apa-apa. Mari berbuat baik, jujur, dan saling membantu, terutama para penolong agama Allah dan para penuntut ilmu yang mempunyai kelebihan tenaga. Bantulah dengan tenagamu, gotong royong membangun bangsa, agama, dan desa kampung kita bersama. Karena ini perintah Allah, ta'awan alal birri wat taqwa. Mumpung kita punya usaha, bantulah orang yang tidak mampu di sekitar kita, karena mereka lah yang peduli dengan kita. Mereka para tetangga kita yang akan mensolatkan jenazah kita, mereka yang akan mendoakan kita, juga membantu ketika terjadi bencana alam, kebakaran atau banjir. Apakah kita hanya sibuk meraup pundi-pundi keringat para duafa, keringat para fakir miskin, tetapi ketika kita sudah kaya, kita tidak pernah sedekah ke masjid, apalagi ikut membantu mengurangi kemiskinan. Jangan-jangan kita hanya sibuk memperkaya diri, tapi tidak pernah berniat membantu orang yang tidak mampu. Hisablah diri kalian. Bukankah ada zakat 2,5% hak fakir miskin duafa pada harta kita setiap bulannya? Atau kalau kita hitung dari 1 juta, ada 25.000 harta orang fakir miskin. Para pengurus yayasan atau yang punya kuasa, para pemimpin, pernahkah kita membagi-bagi harta kita kepada yang lemah,
atau malah sibuk mengumpulkan kekayaan tetapi enggan berbagi kepada sesama, hisaplah diri kalian. Bukankah harta tidak dibawa mati, justru yang kita sedekahkan yang abadi. Sedekahlah, berinfaklah, wakafkan harta kalian di jalan Allah, di masjid, di pesantren, musola, bagikan kepada kaum duafa, fakir miskin yang lebih butuh makan, karena kita tidak punya apa-apa kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berada pada posisi sekarang ini berkat rahmat Allah, maka banyak-banyaklah membantu sesama manusia. Apakah usaha kita sudah menjual makanan minuman halal? Jangan-jangan kita mendapat murka Allah karena menjual minuman keras atau miras atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Jangankan agama, undang-undang saja melarang hal itu. Para pekerja, sudahkah Anda bekerja karena Allah atau karena proyek atau karena uang semata? Bekerjalah yang baik, mengharap pahala dari Allah, hisaplah diri kalian. Begitupun para pemuda yang sering membuang waktu menyanyi, menyia-nyiakan waktu, lebih baik gunakan suara indahmu untuk azan, memanggil, mengingatkan manusia untuk menunaikan sholat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyiz man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya, jangan sampai kita beramal atau beribadah karena manusia atau karena pujian manusia. Sementara di dalam Al-Quran, Allah juga telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hasyr, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari perintah Allah dan Rasul serta nasihat dari para sahabat, kita bisa mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat dari introspeksi diri ini. Setidaknya ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan. Yang pertama, sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan introspeksi diri, kita mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi mana yang paling dominan dari perjalanan kita selama ini. Apakah kebaikan ataukah keburukan, atau manfaat atau mudarat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Quran surat Yasin. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Kedua, upaya memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan jauh lebih baik dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat kepada sesama. Yang ketiga, momentum mawas diri. Diibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh lika-liku, maka kita bisa lebih berhati-hati ketika kita akan melewatinya lagi. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita terjerumus ke jurang yang dalam sepanjang jalan. Wa atiyallah wa atir rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan ajaran Allah dengan jelas. Keempat, memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif. Lakukan hal-hal yang positif hari ini dan hari yang akan datang.
Rasulullah bersabda, "Man kana yaumu khairum min amsi wa huwa rabihun, wa man kana yaumu mithla amsi fa huwa maghbun, wa man kana yaumu syarrum min amsi fa huwa mal'un." Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntun. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kelima, sebagai sarana meningkatkan rasa syukur kita dan tahu diri, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita sampai dengan saat ini sama sekali tak bisa lepas dari nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah. Oleh karenanya, introspeksi diri akan membawa kita mengingat nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tak tahu diri dan kufur kepada nikmat Allah. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, dari uraian ini, mari kita senantiasa melakukan introspeksi diri setiap saat. Terlebih saat ini, kita berada di tahun baru 2025 yang menjadi ideal untuk melakukan introspeksi diri. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah dan mampu melihat perjalanan tahun lalu untuk menjalani tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil hadzal yaumil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minaz sholati waz zakati was shadaqati wal tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai' wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu, akramul awwalin wal akhirin, al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man kana lahum minat tabi'in. Salatun da'iman bidawamis samawati wal ard. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqati wa zarul fawahisha ma zuhara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah was saum wa jami'il ma'murat wal wajibat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fi binafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbaha bi qudsihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat. Allahumma idfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wal yusuf wal mukhtalif al syada'ir wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min buldanil muslimin 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun.